Halo para sahabat channel Unepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Toncoin atau ticker tokennya adalah TON. Nah, Toncoin ini merupakan sebuah koin blockchain yang punya cerita menarik di belakangnya ya. Jadi kita cari tahu dulu apa itu TON. Jadi TON ini merupakan sebuah blockchain layer 1 proof of stake atau POS yang terdesentralisasi secara full yang didesain oleh tim dari Telegram. Nah, teman-teman pengguna media sosial Telegram harusnya udah nggak asing dengan Toncoin. Nah, TON mengedepankan transaksi yang sangat cepat dengan fee yang kecil, aplikasi yang mudah digunakan dan juga ramah lingkungan. Untuk supply sendiri, saat ini sirkulasi supply-nya di angka 1,22 juta ton atau 24% dari maksimal supply sebesar 5 juta ton. Nah, untuk total supply-nya dia di angka 5.047.558.528 ton. Nah, untuk use case sendiri, TON ini digunakan sebagai fee transaction atau mengamankan blockchain melalui staking. Nah, penentuannya bagaimana jaringannya berkembang menggunakan sistem DAO dan untuk membantu pembayaran. Nah, untuk TON sendiri saat ini dia sudah punya beberapa wallet yang sudah mensupport penggunaan Toncoin. Yang pertama ada namanya Tonkeeper atau teman-teman bisa akses dari tonkeeper.com. Ini adalah mobile TON wallet. Habis itu juga ada untuk wallet staking yaitu tonhub.com. Jadi teman-teman bisa staking Toncoin di sana. Habis itu dia juga ada wallet TON open source untuk website yaitu wallet.ton.org. Lalu ada juga Coin98 wallet yang juga support Toncoin. Nah, untuk exchange-nya saat ini TON sudah bisa diperdagangkan. Jadi teman-teman bisa beli Toncoin tuh di FTX, di Huobi, Uniswap, PancakeSwap, Get.io, Maxi Global, Bswap dan juga 1inch. Nah, untuk timeline-nya, di sini gue akan kasih cerita menarik. Jadi di tahun 2018, saat itu Dunov Brother atau founder dari Telegram Messenger meluncurkan white paper TON pertama kali. Nah, di tahun 2020, setelah pengembangan selama 2 tahun, Telegram dipaksa untuk memberhentikan pengembangan TON. Lalu, TON dilanjutkan oleh komunitas open source yang melanjutkan pengembangan jaringan dan membangun TON yang baru. Jadi yang menariknya adalah ceritanya, dulu itu kan Telegram dibuat secara free. Ya kan, sampai hari ini Telegram akhirnya punya fitur premium di mana teman-teman bisa subscribe membayar untuk setiap bulannya menggunakan fitur-fitur dari Telegram premium. Nah, dulu Telegram itu kan karena gratis, sedangkan dia harus bayar server nih. Jadi si Dunov Brother ini harus keluar duit dari duit pribadi setiap bulannya untuk membayar biaya server yang tidak murah. Karena server itu ternyata mahal banget gitu loh. Nah, akhirnya mereka mencari cara nih gimana caranya mereka bisa fundraising atau mendapatkan keuntungan untuk menjalankan server dari Telegram tersebut. Akhirnya meluncurkan yang namanya Toncoin atau TON blockchain. Namun, dari pihak SEC dan juga lain-lainnya itu menentang, makanya dipaksa berhenti nih sama si ke Dunov Brother-nya gitu loh. Sehingga pengembangan TON itu karena udah terlanjur dibuat diserahkanlah kepada komunitas. Jadi sekarang yang menjalankan adalah komunitas. Nah, di 2022 TON menjadi open network dan TON sudah mainnet ya dengan beroperasi secara live dengan klaim transaksi sangat murah dan juga cepat serta ramah lingkungan karena menggunakan sistem proof of stake. Nah, di roadmap-nya ketika di 2018 tim Telegram yaitu Brother Pavel dan juga Nikolai Durov mulai mengeksplorasi mendesain Telegram Open Network. Nah, Telegram memperoleh dana sekitar 1,7 billion dari private sale Toncoin. Nah, habis itu di 2019,
testnet sebanyak 2 kali pada musim semi 2019 dan juga November di 2019. Habis itu, di Oktober 2019 ke 2020, nah disinilah SEC menuntut Telegram dalam mengembangkan Ton sehingga pengembangannya pun dipaksa berhenti. Akhirnya ada tim kecil yang benar-benar suka nih dengan Ton. Habis itu melanjutkan blockchain-nya dengan komunitas 7 untuk mainnet berdasarkan testnet 2 pada 2021. Nah, pengembangan terbarunya adalah di 2021 kuartal 3 karena dia setelah sudah mainnet akhirnya ada pairing nih, Ton pairing Ethereum dan juga Ton pairing BAC. Lalu terjadilah bridge. Lalu di 2022 kuartal 1 ada Ton nominator untuk nodes. Habis itu juga ada Ton DeFi sama Ton developer program. Ini untuk menarik orang-orang membangun dApps di jaringan Ton. Habis itu di 2022 kuartal 2 muncullah Ton DNS dan juga Ton payment. Habis itu di 2022 kuartal 3 ada Ton proxy dan Ton site. Dan di 2022 kuartal 4 ada Ton storage. Nah, saat ini di 2023 itu mereka melakukan EVM Workchain dan juga ada Bitcoin. Jadi bisa dibilang sampai sekarang pun Ton masih terus mengembangkan proyeknya oleh komunitas. Jadi menurut gue ini menarik dari segi semangat komunitas ya. Bayangkan komunitas ini secara global, kita nggak tahu di mana siapa aja pengembangnya, bersama-sama bergotong royong membangun Ton Network tanpa mencari yang namanya keuntungan. Jadi benar-benar semangat desentralisasinya tuh jalan banget gitu loh. Nah, habis itu apa yang membedakan Ton dengan blockchain-blockchain lainnya? Yang pertama, multi-chain dengan general support pada setiap transaksi. Habis itu didesain dengan 60 shard chain sehingga keterbatasan komunikasi cross-chain di Ethereum 2.0. Jadi dia menggunakan sistem shard ya. Habis itu di blockchain single chain yang dioptimasi untuk mengeksekusi transaksi dengan kecepatan tinggi yaitu di Sol. Jadi yang berbeda adalah di situ. Kalau Ton itu multi-chain dengan general support. Seperti itu ya kurang lebih gambarannya. Nah, untuk Ton di sini block time itu adalah 5 second, Ethereum 12 second dan Solana 1 second. Jadi Ton mungkin memang dari segi pembuatan bloknya itu kalah, tapi di time to finality-nya Ton itu di bawah 6 detik. Ethereum 10-15 menit, sedangkan Solana 6,4 detik. Nah, habis itu untuk simple transaction performance, Ton itu cukup tinggi, Ethereum sangat tinggi dan juga Solana tinggi. Kalau kita lihat kompleksitas dari transaction performance-nya, Ton itu termasuk tinggi. Ethereum itu rendah, Solana sangat rendah. Sharding support, di sini Ton adalah 2 pangkat 60 ya, jadi shard per blockchain-nya. Jadi setiap blockchain itu ada di angka sekitar 2 pangkat 60 shardnya. Sedangkan Ethereum ada di max tuh 2 pangkat 6 shard. Solana nggak ada karena ya teman-teman tahu ya semi centralized. Habis itu untuk cross shard communication, di sini Ton mendekati instan. Untuk Ethereum itu butuh waktu. Sedangkan kalau Solana karena dia nggak ada sistem shard ya nggak ada gitu. Nah, use case dari Ton. Pertama, gas fee, pembayaran transaksi on-chain dengan smart contract. Jadi teman-teman ketika melakukan transaksi atau memanfaatkan smart contract, maka teman-teman harus bayar gas fee menggunakan Ton Coin. Jadi kurang lebih ini sama dengan koin-koin blockchain lainnya. Habis itu yang kedua, untuk pembayaran. Nah, untuk pembayaran layanan aplikasi yang dibangun di Ton Network. Jadi yang membedakan adalah ketika teman-teman membangun atau memanfaatkan layanan yang sudah ada di Ton Network, maka teman-teman harus membayar menggunakan Ton Coin. Habis itu yang ketiga adalah DAO sebagai on-chain governance program karena mereka memang sekarang sudah sangat terdesentralisasi, bahkan pembuatan blockchain atau pengembangannya berdasarkan komunitas. Untuk currency, pembayaran untuk pembuatan workchain baru dan juga mata uang. Jadi teman-teman bisa buat token sendiri ya di chainnya si Ton. Habis itu untuk validasi, untuk validator memaintain blockchain. Jadi teman-teman tuh kalau pengen jadi seorang validator, teman-teman butuh banyak Ton ya untuk supaya blockchainnya tetap jalan. Habis itu juga ada capital. Nah, ini untuk staking ya, reward untuk peminjaman dari nominator atau delegator.
Habis itu ada cross chain, fee transaksinya cross chain. Ada juga DNS, pembayaran untuk nama domain berbasis blockchain. Contohnya ya kayak kalau di Ethereum ada .it ya kayak gitu. Habis itu juga ada proxy. Nah, proxy ini sedang dalam tahap pengembangan pembayaran untuk ton proxy. Habis itu juga ada storage decentral. Nah, ini menarik. Ini mirip kayak Holochain ya, sebagai storage decentral, dan juga bisa juga mirip kayak beberapa project-project storage lainnya sih. Jadi pembayarannya untuk penyimpanan data desentral. Jadi datanya sendiri pun ya akan secara desentral. Jadi teman-teman bayar itu pakai Ton Coin. Habis itu Ton Dapps-nya ada apa aja? Nah, untuk utilities di sini ada Ton Notif Bot untuk track transaction, ada testnet faucet ini buat teman-teman ngetes. Misalnya teman-teman bikin token pengen ngetes bisa pakai testnet faucetnya. Habis itu juga ada Tonmon. Ini untuk tracking untuk cost dari Ton Coin di berbagai exchange. Habis itu juga ada Ton Starter. Nah, ini launchpad-nya si Ton. Jadi teman-teman kalau pengen launching bisa pakai Ton Starter. Habis juga ada Tonometer. Di sini untuk rate dari Ton Coin. Habis itu ada IntelliJ Idea Plugin. Di sini untuk Ton Development Plugin ya. Habis itu juga ada Ton Grafana dashboard untuk Ton Metric. Ton Network ini untuk monitoring botnya. Habis itu juga ada Ton Smart Contract. Nah, ini toolkit. Jadi teman-teman yang bingung dengan smart contractnya Ton, terus pengen coba-coba, teman-teman wajib buka Ton Smart Contractnya buat lihat toolkitnya, codingannya dan lain-lain. Nah, next ada Ton Dapps. Ini ada bridge-nya dari Ton ke ETH yang tadi gue bilang ya. Ton ke wrapping Ton. Karena kan Ton ini kan aslinya koin. Terus kalau dia pindah ke ETH kan berarti dia jadi token tuh. Dia harus di wrapping dulu. Jadi wrap Ton. Habis itu juga ada Ton BAC. Ya, juga sama nanti akan di wrapping. Habis itu juga ada Tonana Bridge. Ini untuk jembatannya antara Ton dengan blockchain-nya Solana. Habis itu juga ada Jeton Bridge. Ini untuk ERC20 sampai ke Jeton Bridge-nya. Ya, untuk koin-koin atau token yang ada di ERC20. Nah, habis itu juga untuk mining. Nah, teman-teman kalau pengen stake, jadi ini sebenarnya bukan mining sih, lebih ke jadi validator atau jadi delegator. Jadi teman-teman bisa buka Ton Miner Bot, habis itu Ton Universe, Ton Coin Pool, Whale Pool, Ton Faucet, Heaven Pool, dan juga tonstack.com. Teman-teman bisa ngecek validator paling banyak dan paling banyak yang di delegator itu ada di tonstack.com. Nah, untuk Explorer-nya, buat ngecek setiap transaksi, teman-teman bisa buka Ton Scan. Habis itu ada Ton SH, Well Explorer, Ton Patch, dan lain-lain. Nah, gimana caranya mendapatkan Ton? Jadi ada dua cara buat teman-teman mendapatkan Ton. Yang pertama menjadi seorang validator, yang kedua menjadi nominator atau delegator, sama aja. Spesifik yang dibutuhkan untuk menjadi seorang validator adalah tentu saja PC, komputer yang berjalan terus. Pastikan internet itu aman ya, internetnya stabil, kecepatannya, listrik juga nggak boleh sampai mati ya, supaya teman-teman tidak dirugikan. Nah, yang paling penting dan paling dibutuhkan yang teman-teman harus perhatikan adalah membutuhkan rata-rata 600.000 ton yang di stake. Nah, rewardnya perkiranya adalah 270 ton per harinya sejak Mei 2022. Di sini dia ada inflasi per tahun sebesar 0,6% jumlah koin. Ingat ya, sifatnya inflasi sampai maksimal supply-nya terpenuhi. Nah, di sini terdapat protokol anti-cheat terhadap validator pada chain protokol yang terdeteksi secara otomatis. Jadi kalau bila sebuah validator underperforming atau cheating, misalnya dia tidak melakukan validasi sesuai dengan tugas dia jarang nyalin komputernya atau sering mati, nah itu jatuhnya underperforming. Maka node-nya akan kehilangan sebagian hingga keseluruhan ton yang di stake. Jadi untuk teman-teman jadi validator pun harus nge-stake sekitar 600.000 ton yang teman-teman harus siap hilang jika teman-teman melakukan underperforming atau cheating. Nah, habis itu gimana caranya menjadi nominator? Karena misalnya nih teman-teman nggak punya 600.000 ton, tapi pengen tetap nge-staking. Teman-teman bisa menjadi nominator dengan cara meminjamkan ton kepada validator untuk di-staking dan memperoleh reward. Nominator dapat memilih pool yang tersedia. Oke, nah untuk komunitasnya sendiri teman-teman bisa join ke Telegram Ton Foundation. Ini yang officialnya ada di t.me, ini Telegram ya linknya ya, /tonblockchain. Kalau untuk Telegram community-nya itu ada di t.me/toncoin. Twitter teman-teman bisa buka di ton_blockchain.
Telegram ada di toncoin_chat. Ini untuk teman-teman chatting ya. Habis itu juga ada GitHub. Nah, GitHub-nya open source, teman-teman bisa buka aja. Habis itu juga ada email. Oke, jadi email ini ke yang komunitas kecil tadi yang mengembangkan gitu loh. Oke, jadi kurang lebih ini sedikit penjelasan tentang Toncoin atau Ton Network. Semoga teman-teman bisa paham dan mendapatkan informasi tentang Ton. Sekali lagi, ini bukan mengajak investasi, tapi hanya mereview aja, memberikan informasi buat teman-teman yang bingung apa sih itu Ton Network, kenapa sih ada Ton Network gitu loh. Jadi ya dari sejarah kan dia dari Telegram ya. Oh ya, sebelum penutupan, gue pengen minta nih saran teman-teman. Menurut teman-teman lebih enak gue membawakan tiap konten gue seperti ini menggunakan PPT atau tetap seperti biasa kayak dulu menggunakan website. Silahkan berikan komentar teman-teman lebih enak yang mana di bawah ya. Oke, thank you sudah nonton video ini. Kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.